Sejak kapan lo berusaha ini dan idenya dari mana? Pernah nggak ada satu kali, satu waktu yang menurut lo justru ini masa sulitnya lo untuk menjalankan bisnis gitu? Itu modal pertama kali berarti yang tadi dari parkir itu betul? Jangan rusak kata dia, semuanya nanti di sini coret-coret di situ. Ya udah, kira waktu diomelin sama bunda itu udah kabur dah. Mas Bim, saya Ridwan dari Cimanggis, Depok, Kelapa II. Kita pernah ngerehab bareng. Pala lo peang. Pala lo aja peang. Ya enggak, Pak. Jangan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di program kesayangan Slankerpreneur. Kali ini perjalanan kita akan menuju Cimanggis, Depok untuk menjumpai sahabat slankers kita namanya Ridwan Kosasih. Dia punya usaha nasi bakar. Kita pengen tahu bagaimana kisahnya dia, bagaimana kegiatannya dia dalam bisnis nasi bakar. Sekalian nyicipin, ya udah nggak sabar, lapar kita. Ya, ikuti perjalanan gua di Slankerpreneur. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ivanka TV dalam program Slankerpreneur. Slankerpreneur adalah satu program yang kita mau memprofiling atau mengangkat teman-teman slankers yang berkegiatan di bidang wirausaha. Salah satu yang kita datangi adalah kawan kita namanya Ridwan Kosasih. Ya, atau siapa? Pedok. Kenapa bisa Pedok nama lo? Dulu apa ya? Ceritanya lagi main bola tuh, iseng-iseng main bola, tapi bolanya nggak ada Pak Haji. Nah, naik pohon rambutan kita. Naik pohon rambutan bareng-bareng, ngobrol-ngobrol di atas, jatuh, patah kakinya. Oke, terus? Ya, habis itu di sini udah tuh setiap hari lewat kampung, ada orang bilang, kaki lu Pedok, udah nama lu ganti Pedok aja katanya. Oh, gara-gara gitu? Iya. Bengkok apa patah apa gimana? Patah oh, emang. Gara-gara patah dinamain Pedok iya, gitu? kalau Betawi ya kayak emang Pedok Pak Haji. Pedok tuh apa sih? Lebih artinya kayak gimana? Kayak pincang. Pincang? Oh, okay. Pincang, padahal emang nggak pincang. Pincang apa pengkang? Ngangkang. Nah, jadi Pedok atau Ridwan Kosasih punya usaha nasi bakar. Nasi bakar Pak Haji. Nasi bakar apa disebutnya apa? Biasa aja. Nasi bakar biasa. Jangan biasa nasi bakar biasa aja, mesti nasi bakar luar biasa. Karena nasi bakarnya pakai apa tuh? Kalau luar biasa dulu takutnya orang udah biasa, makanya orang kalau ngeliat biasa aja jadi penasaran gitu. Oh, gitu. Iya, kan kalau selengan kan biasa aja Pak Haji. Oh iya, biasa. Iya. Biasa aja tapi mantep. Mantep Pak Haji. Jadi Ridwan ini berusaha atau berwirausaha udah berapa lama? Setahun lah kurang setahun lebih. Ini ya? Ini kita ada di belakang kita ada danau. Jadi Ridwan usahanya di pinggir danau. Satu pedongkelan. Ya, di satu pedongkelan. Satu pedongkelan, Depok, Cimanggis. Cimanggis. Ada partner ya. Tapi yang masak nasi bakar ini istri ya katanya? Istri. Jago banget loh. Iya. Tadi gue udah nyobain. Tapi ada jebakannya tuh. Itu daging tambahan Pak Haji. Lengkoas. Gue pikir ikan tongkol, ternyata lengkoas. Gila. Tapi enak banget. Gua tadi makan ada sampai dapat 4 tusuk tuh sate. Ada apa namanya? Kikil. Ada kikil. Ada kikil, ada baceman, tahu tempe. Terus ada apa lagi tuh? Itunya toppingnya apa lagi? Sosis. Ya. Sama kulit. Ya, gitu. Sama telur puyuh. Kok jadi tawan gue pada lu? Telur puyuh ya. Terus apa lagi? Kulit. Ya. Kulit. Terus sejak kapan lo berusaha ini dan idenya dari mana? Coba lo bisa ceritain ke teman-teman semua. Jadi niatnya sih waktu itu kan udah ya habis berhenti kerja lah Pak Haji ya kan. Kerjanya tadi pengurangan di TV. Oh, di TV. Waktu itu di salah satu stasiun TV tuh. Habis itu pengurangan, bingung dah mau ngapain nih kan segala macem. Nyobain kan ada anak-anak slanker Pasar Agung, dia punya kawasan lahan parkiran gede gitu di sana. Akhirnya kita udah mau nyobain parkir di sana, kan. Oh, parkir. Iya, parkir di situ. Parkir di situ, ngikut-ngikut sama anak-anak pasar kan, anak-anak pasar semua.
Akhirnya waktu itu pikiran, ini pasar banyak bahan makanan ya, pengen usaha gitu. Ngomong lah sama anak-anak Slengker Pasar Agung ceritanya tuh. Gue pengen usaha nih. Usaha apa bang? Tinggal bilang aja kalau mau bahan-bahan tinggal diambil, jangan kayak gitu. Belilah. Iya, terus. Ya, habis itu udah. Nih, habis sisa-sisa uang parkiran tuh, nih saya belanjain nih buat bahan-bahan. Oh, dari uang parkir? Ya. Oke, terus? Bawa pulang bikin, nggak tanya, udah bikin nasi bakar aja lah kita sama istri. Karena emang bini lu jago masak. Iya, waktu itu enak masakannya. Ikut catering Pak Haji waktunya tuh, ikut pernah catering kerja juga. ikut catering. Terus. Ya udah, sekali ini kan si Ucup temen nih mau buka usaha kata dia. Si Ucup nih yang tadi. Iya, yang tadi. Terus. Kita join aja deh, gimana nih? Ya udah. Lo mau naruh apa di sini kata dia gitu. Ya udah kita iseng-iseng lah beli gerobak, patungan segala macem, sosis, dia ngisi sosis, yaudah gue ngisi nasi bakar. Oh, dia ngisi itunya ya, yang topping sate-satenya segala macam. Oh, nasi bakarnya. Oke. Udah itu udah berjalan. Tadinya naruh 5, kayaknya dia kadang-kadang wah kurang nih kata dia. Udah nambah lagi, ambil lagi. Semenjak itu udah berjalan kan lumayan tuh. Akhirnya posting-posting lewat media sosial lah yang lain, Facebook, Instagram. Habis itu jadi lo manfaatkan itu juga, sosmed juga ya? Sosmed. Kadang-kadang ke grup SFC kan gitu. Ya. Akhir-akhir banyak yang mesen juga lah gitu. Banyak yang pesan. Maksudnya selain orang makan di warung lo, pesanan dari luar juga dari ada luar juga? Ada Pak Haji. Oke, terus? Ya alhamdulillah ada, semenjak itu udah banyak yang pesan-pesan, berjalan lah istilahnya. Sekarang yang kadang-kadang kalau ngambil bahan udah ke sana sama anak-anak Pasar Agung sambil silaturahmi ke sana gitu, sambil ketemu mereka. Ya gitu sih kurang lebihnya kalau dari nasi bakar ini. Dari lo mulai itu sebelum pandemi apa setelah pandemi? Setelah pandemi ini. Oh, jadi lo justru mulai usahanya justru di tengah-tengah pandemi ini? Ya, semenjak pokoknya habis dari pengurangan kerja itu. Oh, pengurangan kerjanya pada saat pandemi kemarin ya? Iya, kan udah bingung tuh mau ngapain nih, udahlah. Iya. Usaha aja dah gitu. Tapi di tengah-tengah masa sulit di pandemi ini tetap aja usahanya tetap bisa jalan ya? Jalan Pak Haji. Tetap bisa jalan ya. Maksudnya nggak pandemi jadi orang nggak ada yang beli, nggak gitu juga, tetap ya jalan ya di sini. Tetap ada. Karena di lingkungan sini orang banyak yang datang mancing. Ya begitu ya kira-kira ya. Dari seling-seling misalnya orang kadang kan kalau misalnya sore ada yang lari sore gitu, orang olahraga gitu. Lari keringetan, lapar, makan. Oh gitu. Iya. Terus selain nasi bakar itu yang lo bikin sama bini lo apa lagi? Ada lagi nggak selain nasi bakar itu? Waktu itu pengen nyata soto Betawi. Oh, sebelum ada ide nasi bakar mau bikinnya soto Betawi. Awalnya nasi bakar, cuman pengen masuk lagi nyata soto Betawi. Oh, ini buat kuah-kuahnya gitu. Ya, kuah-kuah lah. Terus ternyata pengen buka, cuman nanti dulu lah, ini masih dikembangin dulu nih yang nasi bakarnya gitu kan. Oke. Biar nyari pelanggan yang lain lagi gitu, biar banyak kemana-mana juga kan istilahnya. Iya. Tadinya juga pengen ada bikin nasi liwet kayak gitu. Oh, bikin nasi liwet. Tapi sementara ini dulu ya. Iya, sementara ini dulu. Ini pertama kali lu berwirausaha apa sebelumnya udah pernah? Belum pernah. Ini baru pertama kali selama setahun ini. Iya. Itu nasi bakar berapa sih lu jualnya? Harganya? 10.000. 10.000. Iya. 10.000 oke ya. Pas. Tapi ukurannya mantep ya Pak Haji. Buset. Lumayan banget tuh. Tebak banget, Bro. Jumbo. Terus satenya 2000-an. 2000-an. Ya. Rata tuh ya. Rata semua. Yang telur lah, kulit lah, yang apa segala macam tuh 2000-an. Nasi bakarnya 10.000-an. Harga minimalis. Setiap hari lu bisa jual berapa ini? Nasi bakar. Ya 30-40 lah. Ya paling besar 50 bungkus kalau bisa lagi habis. 50 nasi bakar satu hari? Ya, bisa. Oh. Nah kan pesanan dari luar juga. Kalau dari sini kan kadang paling orang-orang lewat, makanya posting sosial media
sosmed ini Sosmed, ya. jadinya banyak orang yang kepingin gitu. Pengaruh ya? Dengan Pengaruh, adanya Pak Haji, sosmed betul. lo sharing, lo posting gitu. Ya, Pengaruh. pengaruh. Kayak waktu itu nih punya saudara misalnya di Kalideres. Ah, Tapi kita nggak mau kalau nganterin 1-2. Kalau mau ada yang pre-order lagi nih, mau berapa? Misalnya kalau 10 baru kita jalan. Oh, Akhirnya diantar? iya diantar. Oke. Jalan akhirnya nganter ke sono gitu. Oke. Kemana aja tapi kalau bisa minimal 10 lah gitu, 10 bungkus. Kalau Oke. masih dari jauh-jauh, paling kalau daerah-daerah masih sekitaran Cimanggis, Depok sini masih bisa ngantar dikit-dikit. Gitu ya. Terus untuk lokasi ini lu sewa apa gimana? Sewa Pak Haji. Sewa. Heeh. Oh, tuh lapak itu Iya. sewa. Sini kan yang pengelolanya ada Karang Taruna sama anak-anak Karang Oh, Taruna. sewanya sama Karang Taruna. Iya. Berapa tuh sewanya per bulan kah, per tahun, Per minggu per minggu? Oh gitu. Per Nah, minggu berapa? 50. 50.000. 50.000. 50.000 per minggu, berarti 1 bulan 200.000. Ya. 200.000 ya. Nah. Setahun kali aja. Lumayan. Lumayan. 200 Alhamdulillah kali. Pak Haji, insya Ya. Allah. Ya mudah-mudahan bisa ketutup semuanya ya. Ya. Nah, ini lo udah punya pengalaman kan setahun kan berbisnis nasi bakar. Masih, Pak. Pernah nggak ada satu waktu yang menurut lo justru ini masa sulitnya lo untuk menjalankan bisnis gitu? Pasti ada kan, entah itu bahannya mahal, entah apa segala. Nah, pada saat Ya. apa tuh? Ya kadang-kadang ada sih emang waktu kemarin ini udah mulai naik lagi nih kayak cabe kan sekarang oke. bahan-bahan masakan gitu. Dari itu aja sih paling nggak jauh aja bahan-bahan kayak gitu aja. Berarti masa sulitnya itu Ya ketika bahan-bahan sedang naik aja gitu. Gitu. Cuman paling rasa agak kurang juga kalau ada yang minta pedas, paling nggak pedas-pedas nggak pedas banget. banget. Iya. Oke, karena cabenya mahal. Cabenya. Kalau lo paksain supaya pedas banget, harganya nggak bisa nutup segitu Iya, ya. itu tetap gitunya. aja. Jadi dilema juga ya. 5 juga, cuman kadang kita masih bisa lah untuk nutupin like, sedikit-sedikit gitu. Ya. Nah, itu modal pertama kali berarti yang tadi dari parkir itu betul? Iya, benar Pak Haji. Kita ya pokoknya selesai. Modal berapa habis tuh waktu itu? Waktu pas buat buka 80.000. 80.000. Iya. Modal awal 80.000. Joinan sama si Ucup. Iya, Oke, lo modal 80.000, Ucup punya modal sendiri, gabung bikin bareng bikin satu tempat bareng-bareng gitu. Nah, kan ini lo kan berpartner kan, warung partnership antara lo sama Ucup. Nah, Itu bagi-bagiannya gimana? Yang megang duit jadi siapa? kalau masalah pembagian istilahnya kita cuman numpang naruhin aja sih Pak Haji. Apa namanya? Nasi bakar nih ceritanya. Nah, kalau misalnya yang lain kan kayak topping nih dia. Dia nasi bakar aja nih. Oh, berarti hitungan nasi bakar aja Iya, udah hitungan nasi segampang bakar itu aja. ya. Oke. Cuman nanti kita patungan juga buat bayar sewa tempat. Kalau sewanya. gitu. Sewanya 50-50. Iya. Maksudnya 50% 50%. 50-50 lah. Jadi untung sama-sama untung, rugi. Sama-sama rugi. Tapi lo mau rugi apa untung? Mau untung. Untung. Udah jangan mau rugi berarti. Iya. Nah, terus selain kegiatan usaha nasi bakar ini, ada kegiatan lain nggak lo? Banyak sebenarnya Pak Haji. Di Yang luar sekarang itu. nih yang lo lagi jalanin? Kita lagi di furniture juga. Apa? Furniture. Furniture. Iya. Oh gitu, oke. Kitchen set, lemari segala macam. Bikin pagar, ngelas lah apa gitu. Oh iya. Iya. Selain usaha nasi bakar, dia usaha furniture juga. Terus apa lagi? Ngelas. Terus apa lagi? Itu sih udah. Ngebagi waktunya gimana? Ngebagi waktunya gimana ya? Lo kok bisa? Kalau buat kelola makanan produksi kan bini yang bikin tuh. Ini bikin, oke. Jadi kita lepas. Kalau saya mah paling pagi berangkat kerja udah gitu. Ntar istri yang nganterin ke warung. Oh gitu. Si Ucup. Lo jalan itu furniture, Iya, ngapain tuh situ? Ya produksi Pak Haji. Produksi. Bikin lemari. Bikin apa lemari, bikin kursi juga. Iya, gitu. kursi kitchen set. Ngapain tuh lo? Belitur kek atau nyerut kek atau apa gitu apa? Dari awal beli bahan, motong, Oh, lo kerja sama orang apa lo bikin juga? join. Sama Join? ada temen join. Lo modal juga apa lo cuma modal? Tapi temen yang lebih besar modal. Tapi ada sedikit Ada modal. sedikit, Wah, berarti awal. lo
Udah berarti ada 2 bisnis dong lo sebenarnya. Iya. Iya. Oh, Tapi kalau yang furniture ini semenjak PSBB kayak gini ini kan sebenarnya udah berkurang aja sih. Berkurang tapi tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Itu oke. Terus kalau yang ngelas itu gimana ceritanya? Tetap jalan juga. Dari TV kan kerja udah. Oh, dulu di TV itu lo bagian itu ya produksi properti ya. Ngelas gitu lo. Sampai sekarang gitu juga. Iya, masih. Wah, dia income-nya multiple income tuh, dari jual nasi bakar, bikin furniture, ngelas. Iya, apaan aja dah. Gini hari ya. Gini hari. Gini hari harus dilakonin. Iya. Tapi dengan dari 3 pemasukan itu cukup buat keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Cukup apa cukup pas-pasan apa ada lebih dikit? Cukup, dibilang cukup. Cukup ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini nih. Kemana aja ada jalan, hajar. Itu ya. Iya. Berarti kalau dipikir-pikir pandemi ini mendatangkan berkah dong buat lo. Alhamdulillah. Ya kan? Dengan adanya pandemi, lo di layoff, lo diputusin kontrak kerja, terus akhirnya lo yang tadinya lo punya mimpi untuk berwirausaha akhirnya kesampaian. Bener, kesampaian. Ya. Jadinya apa yang dipengen tuh kecapai ya. Ya, sambil berdoa lah gitu ya Pak Haji. Mudah-mudahan makin lama makin besar, makin laris, makin laku. Amin. Makin enak itunya dagangannya. Ya. Orang-orang makin seneng kesini jadi order tambah banyak. Ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Nah ini dalam berdagang apa sih serunya buat lo? Sampai akhirnya wah ini kayaknya ini dia nih dunia gue nih yang sesungguhnya. Apa serunya? Ada keseruan apa di dalam berdagang? Ya kalau sebenarnya kebanyakan orang bilang kita berdagang ini kayak apa ya Pak Haji? Orang nggak gampang diatur. Iya. Cuma paling ya kita bisa lebih leluasa lah, bisa ngebagi waktu. Mungkin kalau ngedagang ya kan jatuhnya bisa lebih banyak sama keluarga. Iya. Waktunya ya khusus buat keluarga aja udah. Masih bisa silaturahmi ke selengker-selengker yang lain. Kadang-kadang masih bisa main ke sana sini. Ya, jadi apa namanya, yang tadinya lo ngikutin maunya orang, sekarang orang harus ngikutin maunya lo gitu ya. Ya iya kan, bener kan? Karena lo mesti atur, punya manajemen yang bagus, apa namanya, pengaturan keuangannya harus bagus juga kan? Iya. Ya kan, untuk bisa bikin satu nasi bakar dengan harga jual 10.000 untuk sampai bisa untung sekian, lo kan mesti atur bahannya, mesti ini supaya jangan kelebihan. Itu kan butuh ilmu tersendiri kan? Iya. Itu yang mungkin yang bisa ya jadi keseruan buat lo ya gitu. Iya. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol masalah kayak gitu ya ada perdebatan juga kadang tuh sama istri tuh di rumah. Misalnya udah gini-gini, udah jangan pakai ini gitu. Tapi harus dipakai nih gitu. Ya mau nggak mau harus pakai. Maksudnya di situ biar kita jadi orang itu ngerasain tuh, oh iya nih ada rasa ini. Ada rasa gitu. Ini jadi lebih enak. Misalnya gitu tadi ya? Nggak harus pakai, ini jadi dipakai ini bahan ini, oh iya enak nih ada ini gitu. Oke. Berarti ada apa namanya, di-improve terus ya supaya makin lama makin enak gitu ya nasi bakarnya ya. Tapi kebanyakan yang nambah masukan sih dari istri dah. Dia yang lebih paham soalnya. Dia yang paham, dia yang jago. Dia yang jago. Kalau kita, ya dah. Ya ngikut aja ya. Ngikut. Bener. Emang kita harus ngikut sama orang yang ahli. Betul. Nah, apa namanya, terhadap bisnis nasi bakar, harapan dan impian lo ke depannya gimana? Harapan dan impian ya nasi bakar ini istilahnya emang jarang orang yang istilahnya punya pengen berwirausaha di nasi bakar gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih impiannya ke depannya dan harapan ke saya ini nasi bakar ini jadi suatu makanan yang lebih daripada yang lain gitu. Iya betul. Iya betul. Malah kadang sedihnya pernah dengar nasi bakar tuh, kadang punya teman pernah masuk penjara nih, itu mah makanan gue di penjara. Ya Allah. Enggak juga saya bilang. Enggak juga kan, bener kan. Enggak, kalau gue bilang, gue juga baru nemuin sih, makan nasi bakar kan biasa tuh nasi bakar. Cuman pada saat itu nasi bakar di situ satenya pakai sosis, pakai ayam, pakai yang lainnya tempe bacem, itu jadi istimewa. Jadi toppingnya macam-macam kan, jadi istimewa. Nah itu gue pikir itu jadi
ide brilian sih menurut gua. Karena gua selama makan nasi bakar belum pernah nemu yang kayak gitu. Gitu. Jadi biasa nasi bakar aja. Udah mau orang makan tapi nggak ada topping. Cuman ini kan orang makan di situ dengan macam-macam pilihan topping gitu kan. Iya, ada isiannya lagi lah Pak Haji, selain di isian nasi bakar itu ya kayak gitu. Gitu ya. Di sini berarti yang makan banyak teman-teman slankers yang makan. Udah banyak, alhamdulillah dari mana-mana mereka datang ke sini silaturahim untuk nyobain. Iya, kadang-kadang kalau emang ini ke rumah aja gitu. Kalau udah tutup, udah datangnya ke rumah, masih ada stok nih gitu, ambil aja bawa. Gratis gitu? Enggak, Bang. Bayar kan. Gini hari bos, gini hari nggak ada yang gratis bos. Ambil aja maksudnya, bayar. Iya. Gua nanti berarti gue bayar juga. Gue nggak mau, gue nggak bayar. Kita sakit perut. Iya, boleh Pak Haji. Sama istri aja urusan ya. Iya, ntar sama istri lo dah, gue ngomong dah. Nah, terus ngomong-ngomong slankers, lo udah berapa lama sih jadi seorang slankers? Waduh, jadi slankers itu ya pokoknya SMP tahun 2000 ya, 2003-an. 2003? Iya. 2003 lo. Berarti itu SD, SMP atau? Iya, sebenarnya kalau dulu kan abang slanker kan. Abang slanker. Kalau ngeliat dia kadang jalan nonton konser sama teman-temannya gitu kan, nggak boleh kalau ngikut kan, pasti nggak boleh. Jangan mau kemana ya, masih kecil gitu. Padahal lu pengen ikut. Pengen ngikut. Oke. Gitu. Terus. Nah, udah akhirnya udah kesini tuh yang deket-deket. Waktu itu kan pernah slang waktu itu di Brimob gitu. Datang sama teman-teman nonton, ngajak slanker sini gitu bareng. Berarti lu jadi seorang slankers setelah lu dengerin kaset-kaset dari abang lu? Ya, semenjak dari abang. Itu abang lu sendiri? Abang kandung? Abang kandung. Berarti lu dengerin mamang punya mamang. Lu denger nyolong denger, apa lu ambil kasetnya lu dengerin sendiri apa gimana tuh dulu? Iya, waktu kan pernah kerja ceritanya tuh Pak Haji tuh. Cuci steam kayak gitu-gitu. Dia abang punya kaset, teman punya kaset, saya bawa ke atas dengerin musik di atas masih pakai tip kan kayak gitu. Iya, paling enak tuh zaman dulu. Terus. Balikin itu. Pengen beli dengerin di atas. Tadinya kan belum selesai tuh, kadang-kadang udah dipintain tuh yang punya. Iya. Ini gue pengen dengerin juga kata dia gitu. Udah bawa pulang, saya beli aja. Oh, akhirnya beli, hilang juga ujungnya. Hilang juga. Nah, waktu pas saat itu lu dengerin lagu, terus lo ngerasa, wah kayaknya ini nih lagu yang gue suka nih, lagu dari slang. Lagu apa tuh? Hamburger. Iya. Album ke-5. Minoritas. Iya. Kasetnya siapa itu? Kasetnya siapa yang pertama kali? Mamang lo. Iya. Terus akhirnya lo rebut-rebutan, lo ambil terus diambil lagi sama dia. Lagi. Akhirnya lo beli. Nah, beli pertama kali tuh album apa? Waktu pertama kali Slang 7. Slang 7. Iya. Balikin. Cuman ya itulah, nggak tahu kemana udah nggak ada lagi sisa. Udah nggak sisa. Sebenarnya sayang. Iyalah namanya. Itu kan kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Ya? Kaset pertama kali yang lo beli gitu kan. Nah, sebagai seorang slankers, lo kapan pertama kali ke Potlot? 2003 lah. 2003 ya? Ya pokoknya mau lulusan SMP itu datang ya dari Jakarta, naik kereta bareng berempat tuh sama temen. Nyampe Kalibata turun langsung ke Potlot. Udah siap-siap nih. Mau coret-coret tembok ceritanya di jembatan itu. Zaman dulu semua orang masih boleh kan Pak? Iya. Nggak lamanya keluarlah ibu-ibu, tapi saya belum tahu itu bunda. Oh gitu. Iya. Dia keluar dari gerbang. Hei, kamu mau ngapain kata dia. Terus? Enggak Bu, mau nyoret-nyoret doang ini. Jangan rusak kata dia, semuanya nanti di sini coret-coret di situ. Ya udah, kira waktu diomelin sama bunda itu udah kabur lah. Kabur? Iya. Nggak sempat masuk? Enggak sempat masuk. Nah, terus waktu lo kabur kan habis itu? Ya, nongkrong depan gang lah ceritanya. Nah, terus besok-besoknya lagi lo kapan tuh lo mulai masuk? Sampai ketemu sama salah satu personil slang. Dan siapa? Ketemu personil slang. Pertama kali ketemu personil slang tuh siapa tuh waktu itu? Mas Bim. Iya. Di Potlot. Iya, karena rumahnya di situ kan. Itu kapan tuh pertama kali? Kalau itu ya 2010-an lah Pak Haji ya.
2010. Iya, udah lama sih waktu itu kan. Oke. Udah jarang-jarang main lagi ya, sibuk-sibuk main nongkrong-nongkrong sini sono. Ya, akhirnya ketemu sama Bim Bim. Ya. Nah, pertama kali lo ketemu Bim Bim, kata-kata apa yang lo sampaikan pertama? Waktu ketemu Mas Bim Bim lo itu ngomong apa? Ya perkenalin diri aja lah gitu. Mas Bim, saya Ridwan dari Cimanggis, Depok, Kelapa II. Oh iya, siapa ketuanya waktu itu? Mas itu masih belum ketemu SFC waktu itu sebenarnya. Ya. Terus? Ya kata Mas Bim Bim, oh yaudah salam sama anak-anak Depok, kata dia gitu. Ya. Cuman waktu itu pernah nggak selengkup ke Depok? Iya, sering. Iya, waktu tahun berapa? Lupa lah. Kayak tapi belum masuk, saya waktu itu belum masuk di SFC waktu itu. Oh, yang itu ya, yang apa namanya acara Ciliwung itu bukan? Ya, katanya. Ya. Itu katanya kalau nggak salah tahun 2007. 2007. Nanam pohon itu kan di samping samping Ciliwung itu kan? Iya. Nah, itu saya nonton konsernya dong, Pak Haji. Nonton konser di mana tuh? Inilah saya bawa. Oke. Kita kasih lihat dulu tuh. Tuh nih. Kasih lihat nih. Ini waktu pertama nonton konser 2007 ini yang saya bawa. Itu di mana tuh? Hah? Nonton konsernya di ini Yonif nih. Oh, di Yonif itu. Itu pertama kali lu nonton? Ya. Konser Slank. Itu bayar berapa ya? 15 kalau nggak salah deh. 15 Jinggo. Oh, ngejinggo. Jinggo bareng Slank tahun 2015. 2007 di 2007 di Yonif. Di Yonif ya? Iya. Bayar tiketnya 15.000. Sekarang kira-kira dapat nggak 15.000 nonton konser? Dapetin aja Pak Haji bisa. Amin. Amin. Biar cepat kita bisa manggung ketemu slankers. Iya. Nah, itu apa namanya? Ada kenangan apa waktu pas pertama kali lu nonton di Yonif itu? Ada kenangan apa waktu pas saat itu? Kenangan di Yonif itu kesan. Nah, di situ kalau nggak salah pertama kali kenal yang namanya SFC juga, cuman belum masuk SFC kan. Ya. Kata saya, ini ada apa nih tumpeng-tumpengan di atas? Aku nggak tahu, ada peresmian SFC Depok di situ pertama kali. Oh, langsung ada peresmian ya? Iya, ada peresmian di atas panggung itu gitu. Oke. Nah, lo selain nonton Slank, pasti lo juga pernah nonton band-band yang lain? Ya. Siapa artis favorit lo selain Slank? Ada nggak? Ada lagi nggak? Pas band? Iya. Sandi, Yuke, Bembeng, sama Trisno. Iya. Suka lo sama mereka? Iya. Sama gue juga suka tuh, sahabat-sahabat gue juga. Iya. Senang dengerin lagu-lagunya gitu ya? Iya. Pernah nonton? Pernah, ya waktu sama di Yonif itu juga Pak Haji. Oh ya, itu juga ya? Barengan apa enggak? Selang habis Slank nggak lama lah, sebulan itu baru masuk pas band. Iya. Oke. Nah, terus apa sih yang bikin lo menjadi seorang slankers, dan apanya sih yang bikin lo wah kayaknya nih Slank nih gue banget? Apanya? Nah, musiknya, liriknya, atau pesan-pesannya, atau ada sesuatu apa gitu yang menarik lo? Ya kalau buat saya bisa jadi slanker ini ya banyak lagu yang buat menginspirasi saya sih Pak Haji gitu ya. Menginspirasi ya, nginspirasi ngingetin buat diri kita sendiri gitu ya. Bisa apa namanya, justru dari lirik-lirik itu bisa membawa ke arah kebaikan untuk diri kita. Buat kita gitu ya. Iya. Kok sama, gue juga begitu juga loh. Melalui karya-karya gue sendiri, karya-karya Bim Bim, ya itu juga kita bisa merefleksikan diri kita sehingga ada sedikit perbaikan gitu ya. Iya, benar gitu Pak. Gitu. Makanya saya pernah punya teman, kita pernah ngerehab bareng gitu. Rehabilitasi bareng-bareng. Saya awal duluan gitu. Oke. Karena lo lihat Slank udah rehab, pernah seperti itu, udah pernah merehabilitasi, merubah kehidupannya menjadi lebih baik, lo ikutan juga akhirnya. Iya. Gitu ya. Lepas sudah nggak mau, cuman nggak terlalu menjauh. Iya. Ya betul sih, itu juga salah satu ya, slankers itu adalah salah satu alasan kenapa Slank waktu itu mau merubah hidup dan merehabilitasi dari kita punya kehidupan yang caur, sehingga akhirnya kita pelan-pelan, semua kan proses.
dari yang baik dari yang buruk menjadi Dari baik. yang baik. Gitu. Karena apa? Kita nggak pengen kita melakukan keburukan justru diikutin sama slankers itu yang selalu jadi beban moral. Makanya kita ya pelan-pelan tapi pasti berproses akhirnya kita menjadi Lebih baik. yang lebih baik lagi. Nah, lo sebagai seorang slankers apa sih yang lo punya? Ya ada apa? Nah, ini apa nih? Lo bisa ceritain deh. Ini apa? Ini Lo tunjukin deh. sisa-sisa Perjuangan. duit gajian. Ya, Oke. pokoknya terakhir inilah beli aset Ini tahun Selain nggak kapan ada nih? matinya. Selain nggak ada matinya. 2020 Kasih ya. lihat. Kasih lihat. Selain nggak ada matinya. Kasih lihat gitu. Sampai nonton filmnya, Nah, sampai nonton konsernya gitu ya. di GBK. Di GBK. GBK. Tahun 2000 berapa itu ya? Aduh, 2000 berapa lupa. 2018, 2015, 2015-an. 2015 Iya. kalau nggak salah ya. Di GBK yang 30. pertama ya? Iya, Ya 30 ya betul. 30. Ini ada apa lagi nih? Coba lu sebutin deh. Ada kaset Restarati, Restart hati, kasih lihat. ada apa Slang lagi? Party, Oh, punya dia semua. Pala Lo Peang. Pala lu peang, pala lu aja peang. Jangan enggak, Pak. Jangan Pak Haji. Pala saya lurus aja. Orang bilang pala lu peang, biji mata lu gendut. Terus apa lagi tuh? Terus ada Slang Doa. Ya, ada pokoknya tinggal Lihat kasih. tinggalin ini aja dah kasetnya. Nah, terus Tinggal 5. terus ini ada spidol nih apa maksudnya? Kan saya kedatangan fans saya nih, Pak Haji Ipan, mau minta tanda tangan dulu nih. Oh iya, oke. Mumpung lagi ada di sini ya. Iya, siap. Gitu ya. Iya. Yang mana? Semuanya? Semuanya. Ya udah boleh. deh. Ini. Nah, ini posternya Pak Haji ke tahun berapa ini? Ini roman-romannya sih tahun roman-romannya tahun 2002 lah, 2001, 2002, 2001 ya. 2001 2002 ya. 2001 2002. Ini udah bener. Udah bener. Cuman kayaknya belum bener-bener banget. Ya proses menuju yang lebih baik. Kebenaran. Nih gue tanda tangan. Ya dah. dah, boleh dah. Ya. Nah, sini deh. Ya deh. Ini oke. Ini di mana nih? Gelap lagi warnanya. Ini dah. Wah. Boleh lagi Pak Haji. Boleh. Ya. Nah, Sini ya. ya. Bajunya Ridho aja dah. Nah, Terima kasih. lu di sini nih, di sini lu punya kesempatan. Lo boleh nanya atau lo kasih pesan-pesan buat teman-teman personil slang yang lain. Di sini lo punya kesempatan. Jadi mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Lo mau nanya ke Bim Bim kek, lo mau nanya ke Abdi, ke Kakak, sok. Grogi dia juga kalau ngomong masalah itu ya. Apa ya? Kalau nggak pesen deh pesen. Mas Bim, pesen nasi bakar gue dong. Ya boleh tuh Mas Bim. Nanti kapan-kapan nganterin ya, tapi diterima gitu. Oke. Jangan lupa di review. Oke, jadi lo pengen kirimin nanti nasi bakar ke Mas Bim Bim, Mas Bim Bim. terkirimin, diterima, minta Iya. tolong diterima, ntar di review. Review. Iya. Nanti- Jadi buat ya pelanggan jadi makin wah slang nih yang Makin makan percaya, kapan lagi nih. Iya. Slang ayo suka gitu. Lo endorse ya? Iya dong. Wih, keren. Itu boleh juga tuh, atau mimpi lo untuk jadi punya punya endorse Bim Bim ya. Iya. Oke. Mantap. Nah, terus apa namanya? Di dalam setahun ini lo berwirausaha atau lo berikhtiar, ada nggak pesan-pesan dari orang tua yang selalu lo inget dan langsung dan selalu nancep, nggak bisa lupa, dan itu menjadi modal lo, spirit lo, semangat lo untuk menjalankan Usaha. hidup lo dan berusaha sebagai seorang kepala keluarga dan lo sebagai
sekarang ini otomatis lo menjadi seorang bisnismen. Iya. Sebenarnya ada nggak ada pesan-pesan orang tua gitu? Kalau pesan-pesan orang tua sih bilang jangan pernah ngeluh, intinya ya dagang, jalanin aja terus. Gimana caranya itu, walaupun nggak ada yang beli, nanti bakal ada Allah yang bakal gerakin pembeli buat beli makanan lo. Betul. Intinya jangan pernah putus asa. Jangan putus asa. Iya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Yang penting ikhtiar. Hasil dari ikhtiar bukan urusan kita. Yang penting kita ikhtiar. Iya. Hasilnya urusannya Tuhan Allah yang ini. Iya, Allah bener. Nih keren dia. Nah, terus lo sebagai seorang slankers, apa harapan lo terhadap slang? Punya harapan apa terhadap slang? Kalau bisa sih slang banyakin manggung aja di Depok. Iya. Iya. Gue juga pengen, udah setahun gak manggung bro. Gila, setahun gak manggung. Makanya gue samperin lo. Iya. Biasanya kan gue manggung, lo nyamperin kan semuanya kan panggung. Sekarang nggak ada panggung, gue Iya. samperin lo pade. Secara langsung nih. Secara langsung gitu. Terus Ridwan Kosasi, terima kasih banyak. Ya. Lo lo sudah menginspirasi setidaknya ke teman-teman slankers yang lain ya. Siap. Dan setidaknya lo juga memberikan spirit buat slankers dalam rangka berwirausaha gitu ya. Sebenarnya dari 100 orang slankers belum tentu ada 20 slankers yang berwirausaha. Ya. Jadi lo termasuk orang yang terpilih untuk menjadi seorang pengusaha. Nggak ada sesuatu yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Semuanya dari nol. Dari nol kemudian Berintis. bisa besar. Setiap usaha kita itu cuma ikhtiar, tapi hasilnya bukan urusan kita, urusannya Allah. Tepuk tangan buat Ridwan Kosasi. Nah, gua ada oleh-oleh buat lo. Apa tuh Pak Ji? Nah, nih gua kasih oleh-oleh lo. Gua bukain deh buat lo. Ini ada kaos, t-shirt. Ini produk gue sendiri. Nah, tuh. Ini ada logo Bass. Ini logonya si Geek. Jadi ini kolaborasi antara gue sama Geek. Ini barang langka. Barang langka. Nah, ini gue Limited ini berarti. Limited, very limited. Nah, ini buat lo. Alhamdulillah. Ya. Dapat kaos nih, jarang-jarang. Ya, terima kasih Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Sukses buat lo dan terus berkarya. Bisnis itu adalah bagian dari kita berkarya. Impian lah. Gitu. Ya kan? Suatu. Insya Allah lo bisa punya cabang lagi. Amin. Makin laris. Amin. Berkah. Yang penting berkah. Ya. Ya. Tetap semangat. Pokoknya terserah orang mau bilang apa. Lo punya bisnis yang udah hebat. Lo berbisnis bersama keluarga, lagi didukung sama ini lo ya. Sama istri, orang tua juga lah. Sama orang tua juga. Tepuk tangan buat Ridwan Kosasi. Atau siapa namanya? Pedok. Thank you ya dok ya. Sama-sama Pak Haji. Lu kayaknya lu harus nyanyi. Boleh. Ya. Kita Nyanyi kan dari bareng tadi ya? kan ngomong tentang semangat. Kita kerja. Kita bawain lagu Mars Slankers. Boleh. Kita nyanyi Mars Slankers. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja, sedikit kerja. Banyak mintanya. Mantap. Nah, teman-teman semua, ini mari kita lihat bagaimana Ridwan Kosasi berwirausaha. Kita lihat bagaimana footage-nya.